Salam semua, nama saya David dari kelas 7. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar sosial saya yang berjudul Zaman Prasejarah. Nah, zaman prasejarah atau praaskara adalah bagian terawal dalam sejarah manusia. Nah, zaman ini terdapat peninggalan-peninggalan seperti manusia purba, mata pisau, dan juga fosil-fosil. Nah, lalu ada pembabakan zaman prasejarah berdasarkan geologi. Yang pertama ada Arkeozoikum. Arkeozoikum merupakan masa awal pembentukan bumi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat teman-teman, zaman ini tidak memungkinkannya adanya kehidupan. Kemudian ada Paleozoikum. Paleozoikum adalah masa prasejarah yang sering disebut sebagai zaman primer atau zaman kehidupan tua. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 245 sampai dengan 454 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Mesozoikum. Mesozoikum adalah zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Makhluk hidup yang ada pada zaman ini yaitu diantaranya ada tumbuhan, ikan amfibi, dan reptil, juga dinosaurus. Kemudian ada Neozoikum. Neozoikum adalah era terakhir dari ketiga era klasiknya geologi. Era ini berlangsung selama 65,5 juta tahun lalu. Setelah peristiwa kepunahan massal atau kapur tersier pada akhir periode kapur yang menandai punahnya dinosaurus seperti Enipos atau nenek moyangnya kuda, dan juga ikan paus. Bahkan pada masa ini juga hidup hewan bernama Gigantropus alias mamalia yang berbadan besar. Kemudian ada nenek moyangnya gajah. Kemudian di sini juga ada zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama ada zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi tiga, yaitu zaman batu tua, zaman batu madya, dan zaman batu muda. Di sini saya akan menjelaskan zaman batu tua terlebih dahulu. Di zaman batu tua terdapat peninggalan yaitu kapak genggam. Nah, kapak genggam ini ditemukan di Jawa Timur. Lalu apa fungsi kapak genggam? Fungsi kapak genggam hanya sebagai kapak yang dapat digunakan untuk menggali, memotong, menggores, menusuk, dan memalu. Kemudian ada Flakes. Flakes ini ditemukan di daerah tempat suku Toala, daerah Lumancong, Sulawesi Selatan. Nah, Flakes berbentuk alat kecil dari serpihan batu yang bernama chalcedon yang difungsikan sebagai alat pengupas makanan, berburu, menangkap ikan, serta mengumpulkan ubi dan buah-buahan. Kemudian di sini ada zaman batu madya. Nah, di zaman batu madya ini manusia purba sudah mulai mengetahui bercocok tanam dan juga menanam atau bisa dibilang berkebun. Nah, kemudian ada kapak pendek. Kapak pendek ini ditemukan oleh von Stein Kalensfeld di Jawa. Fungsinya adalah untuk memotong buah atau daging hewan buruan dan mencukil biji-bijian dari dalam tanah. Kemudian ada zaman batu muda. Pada zaman batu muda, teman-teman, ketinggalan satu. Nah, di zaman batu madya ini juga terdapat gua untuk tempat tinggalnya manusia. Kemudian ada zaman batu muda. Nah, peninggalannya itu ada kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian ada kapak lonjong. Adalah kapak yang menampakkannya berbentuk lonjong. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Alat ini digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah atau memotong kayu atau pohon. Jenis kapak lonjong ini ditemukan di Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada manusia purba di Indonesia. Pertama ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh penemu Pithecanthropus erectus yaitu Eugene Dobus, ahli geologi dan ahli anatomi asal Belanda di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm,
Volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc atau cm kubik. Bentuk tubuh dan anggota badannya tetap. Alat pengunyah yang sangat kuat, bentuk gerahang kuat dan rahang yang kuat. Tonjolan kening tebal, hidung tebal, bagian belakang kepala menonjol. Kemudian ada Homo floresiensis. Nah, Homo ini ditemukan di liang gua Pulau Flores pada tahun 2002 oleh penemunya bernama Peter Brown. Nah, ciri-ciri Homo floresiensis ini tinggi badannya bisa mencapai 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil, tulang rahang yang menonjol. Kemudian ada Meganthropus paleojavanicus. Pasti teman-teman sudah tahu dong kalau Meganthropus ini ditemukan di Pulau Jawa. Nah, manusia purba tertua di Pulau Jawa yaitu Meganthropus ditemukan oleh seorang ahli asal Belanda yang bernama Koenswald pada tahun 1941. Ciri-ciri dari Meganthropus ini yaitu tulang pipi tebal, kening yang menonjol, tidak mempunyai dagu, memiliki gerahang yang kuat, bentuk wajah yang diduga besar, rahang bawah tegap, bentuk gigi homonim. Mulai ada Pithecanthropus mojokertensis. Jenis ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-cirinya yaitu tulang pipi dan alat pengunyah kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Muka menonjol ke depan, tulang kepala belakang terlihat menonjol, berbadan tegak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.